Selamat datang di Saya Wibu. Kalau ada Wibu, subscribe ya bos. Kalau ada bukan Wibu, subscribe juga sih. Pada intinya dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke bos, kembali lagi di alur cerita manhwa terbaru, yaitu terisekai menjadi pangeran otot di kerajaan Joseon. Kemarin Yuji sudah berhasil membuat senapan contong yang lebih kuat dan juga lebih presisi. Ia juga berhasil membuat mesin bubut yang dapat membuat laras senapan secara massal. Tapi ada misi penting dari kerajaan Ming, yaitu mengalahkan kerajaan Yuan bagian utara dan juga mengalahkan bandit Lima Zhu dari Gunung Goryeo. Dan itu semua untuk membantu kerajaan Ming dalam menaklukkan kerajaan Yuan. Dan oke, seperti apa kisah selanjutnya dari Sun Jinyang? Kita langsung aja lah dicapcus. Dan oke lah, kita penjelasan dulu ya. Ini adalah Kaisar Yongle. Dia adalah Kaisar Agung ketiga Ming, yang mana ia membuat peraturan bahwa bangsa Mongol yang hidup nomaden tidak diizinkan untuk hidup di wilayah Ming. Dan untuk menghambat pertumbuhan bangsa nomaden, Kaisar Yongle membuat pasar kuda untuk menampung semua kuda dari berbagai wilayah Ming untuk dibeli sama bangsa Ming semua. Dan ini dia ya pasarnya, semua orang dari wilayah berkumpul menjadi satu di pasar ini. Tapi seiring bergantinya generasi, bangsa Ming sudah tidak mementingkan lagi kehadiran dari bangsa nomaden. Saat ini bangsa nomaden diperbolehkan untuk membeli kuda dan hewan lainnya, dan akhirnya mereka berhasil menguasai wilayah utara Kekaisaran Yuan. Dan Kekaisaran Yuan memberi wilayah khusus kepada bangsa nomaden. Kemudian ada orang Mongol yang mau beli kuda dari pedagang Ming. Ia sedang tawar-menawar, tapi pedagang Ming itu tidak mau kudanya dibeli sama bangsa nomaden karena ada aturan baru dari Kaisar Ming yang baru. Ya, sekarang Kaisar Ming melarang kembali penjualan hewan apapun kepada bangsa nomaden. Ya, akhirnya orang nomaden itu pun menyogok dengan kain wol yang lembut. Tapi orang Ming itu marah-marah. Jangan menyogokku dengan barang murahan seperti ini. Kau itu miskin, tidak tahu malu, belagu lagi, dasar bangke. Waduh, orang nomaden itu bingung karena biasanya dengan sogokan seperti ini pedagang Min ini akan luluh. Malah marah-marah. Ada apa bos? Kenapa kau malah marah-marah? Dan ternyata ada banyak pasukan Ming yang mengepungnya. Waduh, waduh, asem dah. Ada apa ini? Kenapa tentara Ming ada di pasar ini? Bangke, bangke. Aku tidak akan menangkapmu orang nomaden, tapi pergilah. Sekarang kondisinya sedang memburuk. Aku tidak ingin menjadi bagian dari zaman yang buruk ini. Jir, kau tahu kan dengan perbuatanmu ini, jika kau tidak mau menjual hewan-hewanmu, Ese Tensei akan marah. Kau akan mendapatkan balasan atas perbuatanmu ini. Ya gimana lagi, cuk? Aku sudah dilarang untuk menjual apapun kepada bangsa nomaden. Kalau kalian tidak pergi, kalian akan mati. Daripada aku yang modar gara-gara menjual barang-barangku kepada kalian, yang lebih baik kalian pergi saja dah. Hus, 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 sono pergi, hus, hus, hus. Dasar bangke, kalau kau tidak menjualnya, penduduk kami akan kelaparan. Mana mungkin aku kembali dengan tangan kosong. Gendong-gendong kami sudah terisi kembali dengan besi-besi yang kau minta. Itu adalah bayaran untuk hewan-hewanmu. Jangan seperti ini orang-orang Ming, kalian berlebihan kepada kami. Dasar kalian semua, orang-orang Ming memang pelit. Waduh, bahaya. Dan ternyata di situ ada kapten dari pasukan bangsa nomaden. Ia diberitahu pasukannya bahwa semua hewan ternak dan beberapa besi di sini telah diborong semua sama kerajaan Joseon. Mereka memutuskan jalur perdagangan bangsa nomaden. Lah, apa yang mereka rencanakan? Negara kecil seperti itu, kenapa melakukan hal konyol seperti itu? Ini aneh sekali. Ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Aku akan memastikannya. Kau tetap siap siaga ya. Amati terus pergerakan bangsa Joseon dan juga bangsa Ming. Kemudian Shin pun berpindah di tenda pemimpin bangsa nomaden yang bernama Esen Taishi.
Dan ini dia sang kapten yang datang melapor situasi kepada Esen Taisi. Ia melaporkan bahwa Kekaisaran Ming telah melarang perdagangan dengan bangsa nomaden. Sekarang kondisi pasar sedang buruk, bangsa nomaden kembali diboikot. Jir, Esen Taisi kesal sekali. Ia merasa zaman Kaisar Yongle telah kembali. Dasar orang-orang Ming kutu kumpret. Berani-beraninya mereka membuat masalah setelah puluhan tahun hidup damai. Dasar rajungan, akan aku balas perbuatan kalian sekarang. Tenang Bos Taisi, kau harus membaca situasinya dulu. Ini agak aneh, karena kita dilarang untuk membeli, tapi ternyata Kekaisaran Joseon malah dibiarkan memborong barang-barang yang ada di pasar kuda. Ini mencurigakan, Bos Taisi. Wah, negara kecil Joseon. Apa yang mereka lakukan? Apa mereka memutuskan untuk tunduk kepada Kekaisaran Ming? Ini perlu diselidiki. Cepat kirim perwakilan untuk menemui Raja Joseon. Kita harus memastikan bahwa Joseon tidak berhubungan dengan Kekaisaran Ming. Dasar kerajaan budak, berani-beraninya mereka melakukan hal konyol seperti ini. Dan Woke langsung pindah scene ke kerajaan Joseon. Saat ini kapten yang menjadi perwakilan bangsa nomaden menghadap kepada Raja Joseon, yaitu Raja Sejong, dan ia membacakan surat dari Esen Taisi, pemimpin tertinggi dari bangsa nomaden. Ia membacakan kalau Esen Taisi dan juga bangsa nomaden lainnya adalah keluarga jauh dari bangsa Joseon, di mana dulu dan sekarang Joseon dan nomaden adalah keluarga sedarah. Jadi bangsa nomaden ingin terus menjadi keluarga dan juga tetangga yang baik untuk kedamaian bersama. Mendengar itu, Sun Jin yang kesal banget. Keluarga Palalupeang, mana ada keluarga jauh, cok. Sejarah mencatat kalau bangsa nomaden selalu menculik dan memaksa warga Joseon menjadi budak nomaden. Benar-benar bangke ini. Bahkan para wanita Joseon dipaksa dibawa ke wilayah utara nomaden, dan kalau menolak bakal dikil dah mereka semua. Waduh, waduh, ternyata para orang tua yang dulu merasakan kengerian orang-orang nomaden jadi kesal. Mereka dulu juga pernah merasakan kebengisan dari bangsa nomaden yang benar-benar nggak ngotak dah. Lah sekarang malah ngaku-ngaku menjadi keluarga jauh Joseon. Keluarga dari mananya, cuk, cuk? Dari perbudakan. Dasar bangke bener ini orang. Kemudian utusan nomaden kembali membaca tulisan dari Esen Taisi. Mereka mengeluh karena kerajaan Ming telah memboikot semua perdagangan dari bangsa nomaden, dan akhirnya bangsa nomaden kembali menjadi kelaparan. Mohon kiranya dengan kebaikan Raja Joseon, Anda bisa berkenan untuk membantu keluarga jauh ini dengan memberikan bantuan secara sukarela dan juga membuka jalur perdagangan utara dengan bangsa nomaden. Wah, Menteri Kanan benar-benar gedik, membantu Palalupeang. Ia sangat ingin menggil orang itu. Soalnya, ia ingat betul anak perempuannya diambil paksa oleh bangsa nomaden. Jir, gue pingin robek-robek mulut ente. Tenanglah Menteri Byongyong, tenang-tenang, jangan bertindak gegabah, aku juga kesal, tapi bersabarlah. Kemudian Raja Sejong mendengar permintaan itu dengan tatapan kesal, tapi ia juga paham pemikiran bangsa nomaden. Ia pun memberi perintah kepada bawahannya bahwa Joseon akan membantu rakyat nomaden dengan mengirim 1 ton gandum dan juga 500 lembar kain wol. Itu untuk kebutuhan rakyat nomaden di utara. Dan juga Raja Joseon akan membuka jalur perdagangan dengan bangsa nomaden. Jadi rakyat nomaden dan Joseon bisa berniaga dengan mudah. Ya, karena titah Raja Joseon, orang nomaden itu pun tertawa senang. Ia berkata dalam hati kalau Joseon itu memang kerajaan kecil yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan bangsa nomaden. Kalian hanyalah budak yang siap diperas. Kemudian ketika orang-orang nomaden pergi, Yuji langsung protes sama ayahnya. Kenapa ayahnya membantu bangsa nomaden? Apakah itu pantas untuk dilakukan? Kau harus berpikir layaknya seorang musuh anakku. Dalam politik itu sangat penting. Walah, berpikir seperti musuh. Yuji jadi bingung apa maksudnya ya. Dan ya, Raja Sejong pun menjelaskan kalau kita harus berhati-hati dalam pertempuran ini. Bangsa nomaden sedang mencari tahu hubungan Joseon dan Kekaisaran Ming.
Jadi saat ini kita membantu bangsa nomaden, soalnya kita berpikir seolah-olah kita tidak ada hubungan dengan bangsa Ming. Kalau mereka tahu hubungan kita dengan bangsa Ming, kita bisa langsung dilibas habis. Kau harus tahu taktik perang seperti itu, Yuji. Wah, wah, ngeri banget ini. Ternyata Raja Sejong sangat cerdas dalam menghadapi masalah peperangan. Mantap dah Raja Sejong. Ya, Anda memang tidak bisa diremehkan. Kemudian Shin pun berpindah di wilayah Hangye. Itu adalah provinsi di utara kerajaan Joseon. Di situ ada Menteri Pertahanan Yong Seong. Ia baru saja ditugaskan Raja Sejong untuk memimpin peperangan melawan bandit utara yaitu Lee Manzu. Ia sedang menemui komandan pasukan wilayah Hangge untuk memastikan jumlah pasukan yang tersedia. Dan ini dia kaptennya. Ia adalah Kapten Yi Jin Seok. Ia juga sama seperti Menteri Yong Seo yang baru ditugaskan di sini. Ia memberitahu kalau mereka harus segera menemui Wakil Jenderal Wong Bong. Mereka harus mendiskusikan strategi perang yang akan diambil oleh pasukan utara. Nah, itu dia orangnya. Kita sudah datang, ini dia, Wakil Jenderal Wong Bong. Ia tampak sangar seperti biasa. Wah, 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 Wong Bong melihat Menteri Pertahanan jadi memasang wajah sengit. Mereka cuma orang yang mementingkan politik, sedangkan Kapten Jin Seok memikirkan kalau Wong Bong cuma pasukan kuat yang siap menerima perintah. Dan Wokela langsung ke ruangan rapat. Wong Bong, Menteri Yong Seong, dan Kapten Jin Seok, mereka bertiga sedang rapat penumpasan geng Lim Manzu. Mereka sedang membuat strategi untuk menyerang dengan sekali serang. Soalnya, menurut Jin Seok, geng Lim Manzi ini sangat-sangat licin. Ia bisa bergerak di area perbukitan. Itu akan sulit jika mereka kabur ke area itu. Tapi Jenderal Wobong memberi saran untuk menyerang lewat perbukitan juga. Walaupun medannya sulit, tapi jika untuk menyerang sekali serang, itu sangat dibutuhkan. Ya, kita harus menguasai area bukit lebih dulu. Apa itu bisa dilakukan, Jenderal Wong Bong? Soalnya harus muter dulu dan mencapai area itu. Dan lagi, areanya perbukitan yang terjal. Akan sulit untuk mencapai area itu. Tapi Menteri Hyong Seo merasa Wong Bong bisa melakukannya. Apa kau punya pasukan yang bisa mencapai area itu, Wong Bong? Kalau ada, kenapa kita tidak melakukannya saja? Itu akan menjadi strategi bagus untuk membumi hanguskan orang-orang dari Limansu. Ya jelaslah, kerahkan saja pasukan tentara resimen dari Pangeran Sun Jin Yang. Mereka sudah terbiasa berlatih di area seperti itu. Mereka adalah pasukan terkuat yang pernah aku lihat. Dan juga mereka sudah berpengalaman dalam area perbukitan. Aku rasa mempercayai wilayah itu kepada mereka adalah tindakan yang sesuai. Dan saat mereka sudah ada di posisinya, kita tinggal menghitung langkah pembasmian untuk mengkill para geng Limanzu. Wah, 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 ngeri ini bos. Dan Wokeda Shin pun berpindah. Keesokan harinya, saat ini Menteri Pertahanan Joseon yaitu Yong Seong sedang memimpin 11.000 pasukan untuk membasmi geng Limanzu. Mereka berjalan ke arah utara untuk menyerbu markas geng Limanzu. Sedangkan Kapten Yi Jin Seok memimpin pasukan Kalivari yang berjumlah 5.000. Mereka menerjang ke arah kanan markas Limanzu. Dan terakhir, Wakil Jenderal Wong Bong. Ia memimpin pasukannya dan juga tentara resimen yang sekarang sudah berjumlah 1.000 orang, yang mana mereka berjalan di arah bukit di sebelah kiri markas Limanzu untuk memblokir jalur pelarian geng Limanzu. Dan Wokeda langsung aja ke posisi Limanzu. Itu dia orangnya, si botak Limanzu. Ia sedang diberi laporan kalau markas sedang diserang pasukan Joseon. Langsung diserang 3 sisi markasnya. Waduh, waduh, malah dikepung. Tidak ada jalan lain selain melawan pasukan Joseon, bos. Wasem, diserang 3 sisi. Apa-apa Anda? Mereka itu kerajaan kecil. Kenapa memiliki kekuatan sebesar itu? Itu tidak mungkin. Si anak buah membenarkan laporannya. Bahkan ia mendapatkan laporan kalau yang menyerang bukan orang kaleng-kaleng. Mereka itu Menteri Pertahanan Joseon yaitu Hyong Seok. Kemudian Kapten Tentara Berkuda Yin Jin Seok. Dan juga Wakil Jenderal Perang yaitu Wong Bong. Sepertinya Joseon serius untuk membinasakan geng kita. Waduh, waduh, gimana ini bos Limanzu?
Wah, mendengar itu Lee Manju jadi gemetaran. Ini sangat berbahaya. Sebaiknya pergi saja dari markas ini sebelum terlambat. Tapi pergi kemana? Semua sisi telah dikepung. Bos Lee Manju, kita harus pergi sekarang juga. Wilayah belakang belum terjamah. Kita harus kabur lewat situ. Di situ aman, bos. Lewat belakang Gudul Peyang. Kau mau mengkill kita semua ya? Sisi belakang itu Gunung Gyorgoe. Kalau kau mau melewati lembah Gunung Gyorgoe, kau bakal mampus dikejar sama tentara resimen Joseon. Kalau kau mau melewati lembah Gunung Gorgeo, kau bakal mampus dikejar harimau, dasar tolol. Karena untuk melewati wilayah itu, kau harus naik gunung yang dipenuhi dengan hewan buas. Lembahnya curam-curam lagi. Kita ini cuman bandit pedesaan, bukan bandit gunung, tolol. Kita tidak punya pilihan lain selain melawan Joseon. Kita akan mengorbankan sisi depan dan membiarkan para bandit kabur. Waduh, kau mau mengorbankan kami, Bos Lee? Ya itu juga kalau kalian mau memanjat Gunung Gorgeo, sana panjat sekarang. Kalau kalian mau dimangsa harimau-harimau itu ya silakan saja. Kalian semua akan selamat ke akhirat, dasar tolol. Tapi aku rasa melawan pasukan infanteri yang dipimpin oleh Wong Bong itu sudah cukup bagus. Kita akan bergerak dengan pasukan kecil. Kita bantai saja mereka semua dengan mengirim 2.000 pasukan yang kita miliki. Hancurkan Jenderal Wong Bong. Kita akan mencatat sejarah itu dengan mengkill Jenderal Joseon Wong Bong. Wah, Bos Lee memang hebat bener, mantap. Dan Wokeda Sen pun berpindah. Saat ini, para tentara resimen sedang berjalan di area perbukitan. Di situ ada tentara yang satu mata, yang kemarin dilatih sama Han Seo gitu ya. Ia kesal banget sama orang-orang Limanju, karena membuat dirinya capek. Harus memanjat Gunung Gorgeo lagi. Dasar bandit sialan. Akan aku cincang orang itu. Wah, Hansio jadi penasaran. Kenapa kau mau mencincang mereka? Emangnya mau buat apa? Gak buat apa-apa sih, cuman mau mencincang saja. Ya elah, kau harus belajar sama Kapten Yongsae. Dia itu selalu mencincang musuh yang langsung dioseng. Aku juga mau coba oseng-oseng musuh. Kau mau tidak? Jir, Hansio bener-bener sengkle otaknya. Si mata satu bener-bener shock berat mendengar keinginan dari Hanseo. Buset dah, malah mau dioseng. Kemudian beduk dibunyikan. Tentara resimen disuruh untuk bersiap karena mereka diserang. Dan ini dia yang menyerang. Ada 3.000 tentara geng Limanzu. Dan mereka menyerang tentara resimen dengan penuh kekuatan. Waduh, belum juga sampai. Udah diserang duluan. Tentara resimen langsung bersembunyi di balik semak-semak. Dan mereka menunggu aba-aba dari Kapten Wong Bong. Dan oke semuanya, tembak. Jangan ada yang meleset. Kalau meleset, akan aku hukum kalian semua. Jir, malahan. Dan duar. Contong ditembakkan. Pasukan Limanju terkena tembakan. Tidak ada yang meleset satupun. Semuanya tumbang. Pasukan Limanju yang ada di belakang jadi ketakutan. Mereka langsung putar balik dan membuat jarak. Mereka tahu kalau Contong tidak akan efektif di jarak 1 kilometer. Jadi mereka berlari jauh. Tapi Jenderal Wobong menyuruh pasukan resimen untuk membidik pasukan yang tersisa. Jangan biarkan mereka kabur. Tapi sisakan satu. Aku butuh satu tawanan. Wah, kapten penyerangan dari pasukan Limanju tertawa. Ia merasa Contong tidak akan mencapai dirinya yang sudah berjarak 1 kilometer. Akan tetapi, cerung. Salah satu pasukannya terkena tembakan Contong. Waduh, gile bener. Apa ini? Dan ternyata mudar semua dah. Walah. Dan ya, Shin pun dipercepat. Semua pasukan geng Limanju sudah mudar. 3.000 pasukan dihabisi dan tersisa satu doang. Ini dia orangnya, ya jadi tawanan perang gitu ya. Ia malah cengengesan, ia malah minta ampun dan berjanji akan membantu pasukan resimen Joseon. Soalnya, ia juga memiliki dendam kepada bandit Limanju. Lah, orang ini malah langsung berpihak kepada Joseon. Jenderal Wong Bong pun bertanya tentang jalur pendakian yang digunakan oleh pasukan 5 Ju. Kenapa kalian cepat sekali datang ke sini? Kalian lewat mana, cuk?
Waduh, kami lewat jalur Bukit Gorgeo. Di situ cukup aman untuk dilewati kuda, tapi jaraknya lumayan jauh dan jalur itu sering digunakan oleh para bandit Limanju. Kau tidak membohongi kami kan? Kalau bohong, gue jadiin lu ayam geprek level 9. Jikir serem amat Hanseo. Dan oke, Jenderal Bongbong pun memerintahkan semua pasukan resimen untuk berangkat menuju Bukit Gorgeo. Mereka akan langsung berjalan menuju jalan yang digunakan oleh para bandit-bandit itu. Kalau orang ini bohong, silahkan kalian lakukan apapun yang kalian inginkan. Mau dioseng, mau disate, mau dibakar, ya silakan saja ya. Waduh, waduh, ampun dah jenderal. Kemudian scene berpindah di lokasi pasukan berkuda yang dipimpin sama Jin Seo. Sepertinya pasukan berkuda kewalahan ya, karena medan yang mereka lewati ternyata berlumpur. Ampun dah, susah sekali melewati wilayah ini walaupun pakai kuda, tapi pergerakan kuda sangat susah dilakukan. Kapten di situ juga melaporkan kalau pasukan Limanju tidak bergerak ke arah mereka, jadi ini akan susah untuk dilewati. Bener-bener bangke dada. Kapten Jin Seo merasa sial, mereka akan terlambat datang ke markas para bandit Limanju. Semoga Menteri Hyong Seo baik-baik saja ya. Kemudian scene berpindah kembali di area markas geng Limanju. Jenderal Bobong sudah berada di belakang markas Limanju dan ia sampai lebih dulu. Tapi tentara bawahan Bongbong kecapean, mereka merasa stres karena kekuatan mereka dipaksa untuk menaiki Bukit Gorgeo. Jir lemah amat, lihat tuh para tentara resimen didikan Pangeran Jin Yang. Mereka malah masih segar bugar itu. Waduh, waduh, ampun dah kapten. Tapi Jenderal Bongbong memahami itu dan ia akan menunda penyerangan. Tunggu pasukan utama sampai ke sini dulu, baru serang dari belakang setelah mereka diserang pasukan Menteri Gyeong Seok. Oke siap jenderal, akan tetapi ada laporan mendadak. Ini gaswat, si botak yang kita tawan malah kabur, ia menghilang entah kemana. Waduh, tuh orang malah kabur, tapi kok sangat bangke, dasar tolol. Menjaga satu tawanan aja gak becus, dasar bodoh. Kau ini gimana sih? Ia pasti berlari menuju pimpinan Limanzu. Sekarang kita tidak punya waktu untuk istirahat. Persiapkan semuanya, kita akan berperang. Waduh, waduh, baru sampai udah mau perang. Dan Wokida Shin pun berpindah ke tempat markas Limanzu. Limanzu saat ini menyuruh anak buahnya untuk berjalan melewati lembah. Pasukan utama Joseon pasti akan tiba. Kita harus kabur sekarang juga. 3.000 pasukan yang ia kirim untuk menyerang pasukan Joseon di area bukit pasti sudah menang. Sekarang tinggal kita lewati saja. Cepat bawa semuanya, kita akan melakukan perjalanan panjang. Oke siap bos. Akan tetapi saat memindahkan barang-barang ada pergerakan aneh di semak-semak. Siapa itu? Ternyata itu si botak. Ya, si botak yang kabur dari pasukan Joseon yang ngos-ngosan. Ia langsung melapor kepada bos Limanzu kalau pasukan yang menyerang tentara Joseon di bukit telah kalah. Cuma dirinya doang yang selamat. Dan sekarang pasukan Joseon sedang menuju ke sini. Kita harus kabur dari area lain. Waduh, waduh, gimana ini bos Li? Bangke, mana mungkin mereka dilumat habis. Mereka itu 3.000 pasukan kepercayaanku. Kenapa mereka semua modar? Mereka itu jumlahnya lebih banyak dari orang-orang Joseon itu kan. Tapi ternyata semuanya terlambat. Limanju sadar kalau pasukan Joseon telah sampai di belakang mereka. Itu jalan mereka untuk kabur. Sekarang malah dihadang sama orang-orang Joseon. Pakai tameng lagi itu tentaranya. Pasukan apa Anda itu? Dan itu dia ya Kapten Hanseo, ia memimpin pasukan pertahanan yang mana mereka sudah siap dengan serangan si botak Limanju. Limanju panik, jalur pelariannya telah diblokir. Ia harus kabur lewat jalan lain nih dah. Dan oke, kalian semua serang pasukan itu. Mereka cuma sedikit, hajar saja. Kita terobos. Siap bos. Limanju pun memiliki ide berlian untuk mereka kabur gitu ya. Tapi sebelum kabur, ia akan menerobos dengan menghajar pasukan tameng itu. Ayolah gasken, jangan kasih ampun. Dan cerong. Anjir, apaan tuh? Kenapa ada yang modar? Diapain itu, woi? Dan ternyata, duor.
Waduh waduh, semua pasukan Limanju modar ditembak tentara resimen Joseon. Limanju tambah panik ini karena semuanya sudah pada is dead. Kutu kumpret, apa yang mereka lakukan? Apa mereka memiliki senapan tangan? Dan ternyata benar, tentara Joseon sedang mengisi peluru contohnya. Limanju merasa ini kesempatan. Cepat serang! Mereka sedang mengisi peluru. Ini kesempatan untuk menyerang mereka, dekati mereka, hajar, 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 hajar. Tapi ternyata ada baris kedua yang sudah siap untuk menembak. Jenderal Wobong langsung memberi instruksi untuk tembak, 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 tembak. Dan tuar, 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 tuar. Pasukan resimen mengeluarkan semua laras panasnya dan melangsung dah mengenai pasukan berkuda dari Limanju, dan akhirnya mereka modar tanpa sisa satu pun. Gile, 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 ini luar biasa, ini menakutkan. Limanju jadi panik ini. Rencananya untuk kabur gagal total. Kalau seperti ini bakal isdet gua ini mah. Jangan menyerah, terus mendekat, terus mendekat. Jangan berhenti di situ, terus lari untuk mendekat. Mereka kehabisan peluru, terus mendekat. Teriak Limanju dengan kepanikan yang sangat luar biasa. Dan ya, pasukan Limanju pun bergerak cepat. Mereka mendapatkan momentum untuk menyerang. Wahyu, 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 cepat maju. Aku juga menyuruh anak buah yang di belakang untuk cepat mengambil jalur belakang. Limanju, ternyata ia akan kabur. Ia merasa ini percuma. Cepat bawa barang-barang kita. Kita ke arah belakang. Siap, bos. Dan sreng. Pasukan Limanju sudah mencapai titik pertahanan dari pasukan tentara resimen. Limanju juga semakin yakin kalau pertahanan Joseon akan ditembus. Akan tetapi, Jenderal Wobong langsung memerintahkan pasukan penembak untuk menyerang kembali. Dan oke, pasukan penembak sudah siap dan tembak. Duor, duor, duor. Langsung mengenai pasukan Limanju. Selanjutnya, barisan kedua. Duor, 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 duor. Langsunglah ditembak lagi pasukan dari Limanju. Waduh, waduh. Dan Woke siap. Sekarang saatnya untuk menyerang. Maju, maju, maju. Pasukan Limanju langsung menembas dengan pedangnya. Dan tong. Ditahan oleh pasukan Tameng Joseon. Dan cerong. Modar dah kena tombak. Gile bener, pertahanannya kuat banget, malah langsung diserang lagi. Ini kerjasama yang sangat mengerikan. Tapi di situ ada pasukan berkuda yang sudah bersiap. Ia sudah sampai di pertahanan Joseon. Mereka siap untuk menyerang. Pasukan di situ merasa ini percuma. Cepat tembak mereka. Tidak usah, kau siap-siap saja. Aku akan atasi mereka semua. Ucap Hansai yang langsung muncul dengan tameng besarnya. Dan oke, pasukan berkuda sudah siap untuk menerjang. Hansai juga siap untuk menahan dengan tamengnya. Dan Hansai langsung menahan kudanya. Ya, kudanya langsung terdesak dan ia pun jatuh. Prajurit Limanju merasa kesakitan. Ia tidak menyangka bakal ditahan oleh tameng. Apa-apa Anda orang itu? Gak masuk akal banget dah. Dan ternyata ada sesuatu yang mengarah ke dirinya. Dan cerot. Instan kill. Gile, 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 ini mengerikan. Pasukan Limanju sudah beres. Kalian semua cari si botak Limanju cepat. Waduh, mencari Limanju. Di mana itu orang? Gaswat dah, malah kabur. Sepertinya si botak itu sudah pergi, bos. Maaf, Jenderal Wongbong, Limanju sudah kabur. Ia melewati jalur bukit samping. Apa harus dikejar? Biarkan saja, kapten pertama sudah menunggu di sana. Dan ini dia ya Limanju yang kabur. Ia ketakutan melihat kekuatan dari tentara resimen Joseon. Benar-benar gak ngotak mereka semua itu. Akan tetapi, hei kalian, kenapa tergesa-gesa? Walah, ada tentara Joseon lagi. Malah sudah menunggu itu. Waduh, waduh. Dan ternyata itu Kapten Yongsai. Wah, wah, wah. Si introvert Yongsai sudah menunggu dari awal. Kenapa kalian lama sekali? Aku sampai bosan menunggu kalian, ha? Dasar bajing loncat. Kau sendirian, ha? Aku akan hajar kau. Kau itu sendirian. Jangan belagu. Dasar Joseon kutu kumpret.
Sadar dirilah bandit Limanzu, sekarang eramu telah musnah. Tunduklah di hadapan keadilan yang akan menghukummu. Dan ya, hitung dosa-dosamu Limanzu, karena part ini telah bersambung. Wala 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 bersambung. Dan ya, ini seru sekali bos, tapi sayangnya sudah bersambung ya. Dan ya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siap, terima kasih. Salam cuy.